masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta sikap kepahlawanannya. Yang pertama, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu. Ada Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Raja Mulawarman adalah raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budinya. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, sikap kepahlawanan dari Raja Mulawarman diantaranya adalah adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, serta mencintai rakyatnya. Yang ketiga adalah dermawan. Nah, peninggalan dari Raja Mulawarman ini adalah Yupa. Yang kedua ada Raja Kertanegara yang berasal dari Kerajaan Singasari. Raja Kertanegara adalah raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Nah, sikap kepahlawanan yang dapat kita contoh dari Raja Kertanegara adalah pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, kemudian berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Sedangkan peninggalan dari Raja Kertanegara adalah Candi Singasari. Nah, selanjutnya adalah Raja Punawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, Raja Punawarman melakukan peristiwa penting yaitu membangun saluran air dan memberantas perompak. Kemudian, sikap kepahlawanannya yaitu berjiwa pemimpin, gagah berani, peduli terhadap rakyat. Kemudian, untuk peninggalan dari Raja Punawarman adalah Prasasti Ciaruteun. Nah, Prasasti Ciaruteun ini digunakan sebagai sumber sejarah pada masa Raja Punawarman. Kemudian adalah Raja Sanjaya. Raja Sanjaya ini berasal dari Kerajaan Mataram kuno Hindu. Nah, Raja Sanjaya merupakan pendiri Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu. Sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh adalah gagah dan berani. Kemudian peninggalan dari Raja Sanjaya yaitu sebuah prasasti yang bernama Prasasti Canggal. Nah, prasasti ini juga digunakan sebagai sumber sejarah serta objek wisata sejarah. Selanjutnya adalah Raja Jayabaya yang berasal dari Kerajaan Kediri. Raja Jayabaya ini meramalkan suatu peristiwa di masa mendatang yang terkenal dengan sebutan Ramalan Jayabaya. Nah, sikap kepahlawanan dari Raja Jayabaya yaitu gagah dan berani serta rela berkorban. Nah, untuk peninggalan dari Raja Jayabaya yaitu Prasasti Hantang atau Ngantang. Kemudian ada Prasasti Talan, Prasasti Jepun, dan Kitab Jangka Jayabaya yang bisa kalian lihat dalam gambar. Kemudian peninggalan-peninggalan tersebut dalam masa Raja Jayabaya juga sampai sekarang digunakan sebagai sumber sejarah. Nah, selanjutnya adalah perjuangan tokoh pada masa kerajaan Buddha. Nah, yang pertama adalah Raja Bala Putra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Raja Balaputra Dewa ini memiliki sikap kepahlawanan diantaranya yaitu jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, kemudian adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Sedangkan peninggalan Raja Balaputra Dewa yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Nah, kalian bisa lihat gambar dari Prasasti Kedukan Bukit dalam video.
Selanjutnya adalah Raja Samaratungga dari Kerajaan Mataram kuno Buddha. Nah, Raja Samaratungga ini berhasil membangun Candi Borobudur. Sikap kepahlawanannya yaitu gagah dan berani, penuh semangat dan pantang menyerah. Peninggalan dari Raja Samaratungga yaitu Candi Borobudur. Ini adalah perjuangan tokoh kerajaan Islam. Nah, yang pertama adalah dari Kerajaan Aceh yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda ini adalah raja pemeluk agama Islam yang berasal dari Kerajaan Aceh, dan pada masa kejayaan Kerajaan Aceh ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Sikap kepahlawanan dari Sultan Iskandar Muda diantaranya adalah adil dalam menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Nah, peninggalan dari Sultan Iskandar Muda adalah sebuah masjid raya yang bernama Masjid Raya Baitur Rahman. Selanjutnya ada Raden Patah dari Kerajaan Demak. Nah, Raden Patah ini adalah raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Sikap kepahlawanan dari Raden Patah yaitu menghormati kebebasan beragama dan berani melawan penjajah. Kemudian peninggalan dari Raden Patah adalah Masjid Agung Demak. Kemudian ada Sultan Malik Al-Saleh yang berasal dari Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Saleh ini merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Nah, sikap kepahlawanan dari Sultan Malik Al-Saleh yaitu gagah dan berani, penuh semangat dan pantang menyerah. Peninggalannya yaitu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Nah, pengaruh peninggalannya ini digunakan sebagai sumber sejarah dan sebagai objek wisata. Selanjutnya adalah Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa Talo ini mencapai kejayaannya pada masa Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena berani melawan Belanda yang menghalangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku. Sultan Hasanuddin kalah karena pengkhianatan Raja Aru Palaka dari Bone dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang merugikan rakyat Goa Talo atau Makassar. Nah, sikap kepahlawanan dari Sultan Hasanuddin diantaranya adalah gagah dan berani, penuh semangat dan pantang menyerah. Peninggalannya yaitu makam Sultan Hasanuddin. Makam ini juga dijadikan sebagai objek wisata dan peninggalan sejarah. Perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Setiap tokoh pahlawan pada zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang. Namun, mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Nah, salah satu tokoh terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha, misalnya Raja Sanjaya yang sudah berikan biografinya di video sebelumnya. Raja Sanjaya ini merupakan seorang raja pemeluk agama Hindu yang taat pada ajarannya. Pahlawan dan pengaruhnya bagi masyarakat. 1. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno telah kita ketahui beliau adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Nah, Insinyur Soekarno ini merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika Insinyur Soekarno berpidato, ia bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Kemudian, ini adalah gambar Insinyur Soekarno yang dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesejahteraan hak untuk perempuan di Indonesia. Beliau aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya. Isi surat tersebut menceritakan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan laki-laki dan perempuan di luar negeri. Nah, surat-surat yang ditulis Kartini tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang.
R.A. Kartini juga mendirikan sekolah loh dengan nama Sekolah Kartini tahun 1912 di Semarang. Kemudian kita setiap tanggal 21 April memperingati Hari Kartini karena jasa-jasa dari R.A. Kartini yang sudah menyetarakan antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini adalah gambar foto dari Raden Ajeng Kartini sebagai pejuang hak-hak kaum perempuan di Indonesia. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli yaitu R.M. Suwardi Suryaningrat. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal pada tanggal 28 April 1959. Nah, Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikan di Sekolah Dasar ELS atau Sekolah Dasar Belanda. Kemudian melanjutkan di Stovia atau Sekolah Dr. Bumi Putra. Sikap kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantara yaitu cinta tanah air, rela berkorban, dan mendahulukan kepentingan bersama. Kemudian pengaruhnya bagi masyarakat, berkat beliau kita bisa bersekolah seperti sekarang. Jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, maka pendidikan di Indonesia tetap terbelakang dan sulit bersaing dengan negara lain. Kemudian penghargaan yang pernah didapat oleh Ki Hajar Dewantara yaitu mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional karena kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Kemudian berkat jasanya tanggal kelahirannya yaitu 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati bersama-sama ya. Kemudian jasa dan perannya yaitu Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa pada 3 Juli 1922. Kemudian ajarannya yakni Ing Ngarsa Sang Tulodo yang artinya di depan menjadi teladan. Kemudian Ing Madya Mangun Karso artinya di tengah membangkitkan semangat, dan Tuturi Handayani yang artinya dari belakang memberikan dorongan. Nah, ketiga ini menjadi dasar dalam pendidikan di Indonesia.